Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah keilmuan sastra SD, yaitu tentang komik anak SD. Langsung saja. Yang pertama adalah hakikat komik. Komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, secara umum, komik dapat diartikan sebagai visualisasi dari pesan atau informasi yang dikemas dan dituangkan ke dalam gambar berurutan di dalam bingkai yang disertai dengan balon-balon dialog atau kalimat penjelas, baik dalam bentuk dialog ataupun teks percakapan. Nah, secara khusus, media komik dapat didefinisikan sebagai suatu berbentuk kartun yang mengemukakan karakter yang memerankan suatu cerita dalam unit yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Menurut Sujana. Nah, jadi komik itu adalah suatu pesan atau cerita yang dituangkan melalui gambar yang berurutan di dalam bingkai atau frame. Nah, biasanya untuk percakapan dari seorang tokoh itu tadi ditulis di dalam balon-balon dialog atau kalimat penjelas. Seperti itu. Nah, adapun gambar-gambar itu tadi dihubungkan dalam suatu kesatuan yang utuh hingga membentuk suatu cerita yang utuh seperti itu. Kemudian bentuk komik. Nah, bentuk komik ini dibedakan menjadi dua, yaitu komik stripping dan komik book atau komik buku. Untuk penjelasannya, komik stripping adalah suatu bentuk komik yang terdiri dari beberapa lembar bingkai komik yang dimuat dalam suatu harian atau surat harian atau majalah. Biasanya bersambung ceritanya. Jadi biasanya itu kalau komik stripping itu hanya satu lembar atau dua lembar seperti itu. Kadang dia ada di bagian depan, tengah, atau bagian belakang dari suatu surat harian, koran harian atau majalah mingguan. Nah, itu pun kadang ceritanya ada yang bersambung. Kalau bersambung berarti nanti untuk episode berikutnya atau lanjutan dari cerita komik itu dimuat dalam surat harian atau majalah mingguan pada edisi berikutnya, seperti itu. Kemudian buku komik atau comic book adalah komik yang berbentuk buku. Biasanya mempunyai cerita yang lebih panjang dibanding komik strips, dan langsung selesai ataupun bersambung. Komik buku dapat menceritakan sebuah cerita yang bertema sejarah, legenda, kisah-kisah pahlawan, atau cerita petualangan. Seperti itu. Kemudian struktur komik. Struktur komik ini ada dua. Yang pertama, unsur teks komik. Sebagai suatu cerita, komik juga terdiri dari unsur-unsur seperti cerita fiksi. Kemarin sudah kita bahas ya cerita fiksi itu apa. Nah, adapun unsur-unsur tersebut antara lain penokohan. Nah, untuk penokohan ini yaitu tokoh dan penokohan. Di sini menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita komik tersebut. Nah, untuk penokohannya itu dijelaskan watak dari tokoh tersebut. Misalkan tokoh A, wataknya berperan sebagai antagonis. Nah, antagonisnya seperti apa? Misalkan suka marah, suka mencuri, atau pokoknya hal-hal yang termasuk kriteria jahat seperti itu. Kemudian kalau
berwatak protagonis, itu kan berarti wataknya seperti apa? Protagonisnya misalkan baik hati, suka menolong, kemudian rajin. Nah, seperti itu kan nanti dijelaskan protagonisnya itu seperti apa dan antagonisnya seperti apa. Lebih detail lagi untuk perwatakannya. Kemudian alur. Nah, untuk alur itu ada 2 jenis, yaitu alur maju. Alur maju itu benar-benar menceritakan kejadian yang terjadi hari ini juga. Dan yang sedang berlangsung seperti itu berarti alurnya maju. Kalau alur mundur itu dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi, misalkan kemarin atau seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, bulan kemarin atau 1 tahun yang lalu. Pokoknya hal-hal yang menceritakan kejadian yang sudah terjadi itu dimuat kembali, itu berarti mundur. Kadang ada alur itu yang maju mundur. Jadi misalkan sudah menceritakan kejadian pada hari ini yang terjadi yang sedang berlangsung, kemudian dalam cerita itu membahas tentang yang kemarin. Misalkan minggu lalu aku pergi ke ke kebun bersama kedua orang tuaku. Di sana aku melihat berbagai macam bunga-bunga. Nah, itu kan berarti alurnya maju mundur seperti itu. Paham ya perbedaannya? Nanti dipelajari kembali. Nah, kemudian latar. Untuk latar ini ada 3. Yang pertama latar tempat. Latar tempat itu menjelaskan tempat-tempat mana saja yang digunakan dalam cerita tersebut. Misalkan di sekolah, di halaman rumah, di di kebun, di pasar, di sekolah, seperti itu. Pokoknya menceritakan latar tempatnya itu di mana saja. Kemudian latar waktu. Yang kedua adalah latar waktu. Kalau latar waktu itu menceritakan waktunya itu kapan. Misalkan di siang hari, di malam hari, di pagi hari, sore hari, atau pukul 6, pukul 7, pukul 12, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah latar suasananya. Jadi suasana lingkungannya itu seperti apa? Misalkan ramai atau sedang terjadi hujan atau sedang terjadi bencana. Seperti itu. Suasananya itu seperti apa? Jadi ada 3 ya, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yaitu Nah, saya lanjutkan tadi sampai di sudut pandang ya. Bentar. Nah, sudut pandang. Sudut pandang dalam komik hampir sama dengan cerita fiksi, yaitu dibedakan berdasarkan bentuk orang yang menceritakan cerita tersebut. Berdasarkan bentuk orang itu kemudian dibedakan lagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi, kalau sudut pandang orang pertama berarti menampilkan kisah dengan tokoh aku sebagai pusat pengkisahannya. Jadi, tokoh aku ini adalah tokoh utama, maka sudut pandangnya adalah orang pertama. Jadi penulis atau pengarang ini menceritakan dirinya sendiri yang ada di dalam komik tersebut, seperti itu. Atau dalam cerita tersebut. Sedangkan kalau tokoh sudut pandang orang ketiga itu menampilkan kisah dengan tokoh sebagai dia atau mereka atau ia sebagai pusat pengkisahannya. Ceritanya
disampaikan bukan oleh tokoh yang ada di dalam cerita, tetapi oleh penulis yang berbeda di luar cerita tersebut. Jadi si penulis ini menceritakan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, seperti itu. Nah, untuk tokoh ceritanya disebut sebagai dia, ia, atau mereka. Nah, paham ya sampai di sini? Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu si penulis atau si pengarang itu menceritakan dirinya sendiri sebagai aku dalam cerita fiksi atau komik seperti itu. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang dia menceritakan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti itu. Biasanya kalau untuk sudut pandang yang sering digunakan pengarang dalam cerita komik adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi si pengarang ini menceritakan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Seperti itu. Paham ya? Tema adalah hampir sama ya dengan cerita fiksi, juga memiliki tema. Juga ada pesan moral. Untuk tema adalah gagasan atau makna yang ada pada suatu cerita itu tadi. Biasanya tema itu ada tema kepahlawanan atau tentang petualangan atau persahabatan seperti itu. Kemudian gambar dan bahasa. Untuk gambar dan bahasa ini tujuannya apa? Harapannya kan gambar yang ditampilkan dalam sebuah komik itu dapat membangkitkan rangsangan emosional kepada si pembaca itu tadi. Harapannya si pembaca ini bisa benar-benar menangkap apa yang diceritakan dalam komik itu. Untuk itu lebih divisualisasikan lagi dalam bentuk gambarnya itu seperti apa. Juga bahasa. Untuk bahasa yang digunakan dalam percakapan atau kalimat penjelas dalam komik menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari. Jadi agar tujuannya apa? Pembaca lebih mudah mengerti dan memahami bacaan komik yang disajikan seperti itu. Komik tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca, terutama untuk anak-anak pada umumnya. Tujuannya agar anak itu mudah memahami maksudnya. Kalau bahasa yang digunakan itu sulit dipahami, otomatis kan anak tidak akan paham. Apa sih ini ceritanya? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kan mereka malah justru malas untuk membaca. Selanjutnya untuk struktur komik yang kedua yaitu ini tadi sudah adalah unsur visual komik. Unsur visual komik terdiri dari ilustrasi. Ilustrasi ini adalah sederet gambar yang terangkai membentuk suatu alur, peristiwa atau cerita. Jadi masing-masing gambar secara berantai gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita tersebut. Jadi kan di dalam komik kan ada gambar dan tulisannya. Tujuannya apa disertai gambar? Agar si pembaca ini bisa menangkap cerita yang disampaikan. Misalkan sedang pergi ke sekolah. Jadi bisa tahu bentuk sekolahnya itu seperti ini, seperti itu. Misalkan pergi ke taman, ada suatu taman seperti itu. Bentuk tamannya itu seperti ini. Jadi ada benar-benar ada bentuk visualnya seperti itu, ilustrasinya. Layout. Layout adalah tata letak atau bagaimana pengaturan frame atau antar gambar disusun. Bagaimana frame itu saling berhubungan, pengaturan besar kecilnya, frame yang dimuat pada ilustrasinya. Biasanya kan ada kotak atau frame gambarnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Kan harus disusun sedemikian rupa agar
menarik dan mudah untuk dilihat alurnya seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Sehingga visualnya itu sangat menarik. Kemudian sudut pandang kamera, maksudnya adalah posisi kamera yang berbeda di setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Biasanya sudut kamera dimainkan untuk mendapatkan efek yang dramatis. Misalkan kejadian sedang berangkat ke sekolah. Misalkan dalam cerita itu tokohnya mau berangkat ke sekolah, dia berpamitan dulu kepada ibunya. Nah, itu kan ada untuk posisi kameranya kan pasti saat sedang bersalaman, diambil dari depan. Kemudian si tokoh berjalan menuju ke sekolah, diambil dari belakang, berarti posisi belakangnya yang ditampilkan seperti itu. Jadi sudut kamera juga perlu diperhatikan karena untuk agar lebih mendapatkan efek yang dramatis seperti itu. Kemudian psikologis, setiap tokoh, jalan cerita, dan pembentukan suasana yang ada di komik akan memberikan dampak yang berbeda, psikologis yang berbeda. Jadi komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologis melalui gambar. Gambar dibuat meliuk-liuk untuk membuat kita tertawa, atau di sisi lain gambar akan dibuat lebih gelap dan tegas untuk memberikan efek yang lebih dramatis seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian unsur yang terakhir adalah unsur bunyi. Komik menghadirkan teks dengan tipografi dan typeface sedemikian rupa yang mampu menghadirkan unsur bunyi meskipun tidak ada media suara yang asli yang dilibatkan dalam cerita itu. Jadi seperti bang, gubrak, atau wush. Jadi kan misalkan sedang menjatuhkan sesuatu, misalkan piring pecah, pasti kan ada perang seperti itu, ada memunculkan unsur suara meskipun tidak ada bunyi yang sebenarnya seperti itu. Sehingga si pembaca itu bisa membayangkan suaranya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk teknik membuat komik. Nah, teknik membuat komik menurut Gumelar disebutkan ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik tradisional atau tradisional teknik, yaitu membuat komik dengan alat dan bahan yang relatif tradisional seperti pensil, pena, pulpen, penghapus tinta atau tinta, kemudian screen tone, cat, spidol besar baik yang tahan air waterproof ataupun yang tidak tahan air. Medianya kertas gambar, kertas HVS, cutter itu silet, hair dryer, maksudnya tujuannya sebagai pengering. Jadi kan kalau menggunakan spidol yang tidak tahan air ataupun tinta yang itu kan diperlukan agar cepat kering menggunakan hair dryer seperti itu, dan bisa menggunakan peralatan lain yang relevan. Jadi kalau tradisional teknik itu benar-benar dibuat secara tradisional menggunakan tangan sendiri, tidak menggunakan alat digital. Seperti itu. Kemudian hybrid teknik, yaitu gabungan antara teknik tradisional dan cara digital. Berapa jumlah dan presentasi digital dan tradisionalnya tidak begitu dipermasalahkan. Yang penting menggabungkan dua cara tersebut. Secara tradisional, untuk membuatnya memerlukan alat-alat tradisional pula seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian lalu menggabungkan dengan teknologi dan alat-alat digital seperti scanner, komputer, serta grafik dan pick layout software. Jadi misalkan ya, untuk tradisionalnya itu dia membuat sendiri gambarnya serta gambar orangnya, tulisannya, seperti itu dibuat sendiri dengan menggunakan alat-alat tradisional. Kemudian untuk menjadikannya sebuah buku, dia menggunakan scan. Di-scan menggunakan scanner, kemudian diedit menggunakan komputer, dan untuk layoutnya diedit juga menggunakan pick layout yang lebih menarik seperti itu. Jadi otomatis gabungan antara unsur tradisional dan digital seperti itu.
Kemudian digital teknik, yaitu teknik membuat komik dengan cara murni semuanya menggunakan alat-alat digital tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali. Misalkan menggambarnya menggunakan tablet atau komputer PC. Hingga semua proses yang dilakukan murni secara digital. Benar-benar menggunakan alat-alat digital, tidak menggunakan alat tradisional sama sekali ya. Jadi seperti itu. Nanti silakan dipahami lagi. Nah, demikian untuk materinya. Nah, untuk penugasannya yaitu silahkan teman-teman cari satu contoh komik anak yang sesuai untuk usia anak SD. Nanti silahkan sebutkan cerita judulnya seperti apa, pengarangnya siapa. Kemudian tentukan komik tersebut termasuk komik stripping atau komik book. Nanti silahkan disertai bukti gambarnya, sampean foto. Foto nanti dimasukkan juga ke dalam wordnya. Kemudian tentukan unsur teks komik yang meliputi penokohan. Jadi penokohannya itu seperti apa? Jadi tokoh-tokohnya yang ada dalam komik itu siapa saja. Kemudian wataknya seperti apa? Kalau protagonisnya yang bagaimana? Kalau antagonisnya yang bagaimana? Seperti itu. Kemudian alurnya itu tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ada alur maju, ada alur yang campuran, yaitu maju dan mundur. Seperti itu. Nanti juga disertai buktinya, bukti yang ada di dalam cerita komiknya itu percakapannya seperti apa. Kemudian latar tempat, waktu, dan suasana itu juga disebutkan. Saya sebutkan tempatnya di mana saja yang digunakan dalam komik itu, waktunya kapan saja terjadi ceritanya itu, dan suasananya seperti apa. Nanti juga disertai dengan bukti percakapannya. Misalkan latar tempatnya di sekolah, Anda menyebutkan di sekolah. Mana Anda cari di komiknya itu bagian mana? Anda tulis juga di sekolah. Dia sedang membaca buku pelajaran seperti itu. Paham ya? Untuk suasananya juga seperti itu. Kemudian sudut pandang. Tadi sudah saya jelaskan kan sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Juga sampean beri keterangan juga bukan contoh ya, bukti real yang ada dalam komik itu. Misalkan dia. Berarti kan misalkan Anda menyebutkan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau ia atau mereka. Itu Anda kasih cuplikannya yang ada di cerpen, ada di komik itu tadi. Juga temanya ini menurut Anda sendiri sebagai pembaca, temanya apa yang ada dalam komik. Kemudian gambar dan bahasa yang digunakan juga seperti apa. Kemudian setelah itu yang terakhir tentukan teknik yang digunakan dalam pembuatan komik tersebut. Mohon maaf saya salah ketik. Nah, termasuk tradisional teknik, hybrid teknik, atau digital teknik. Buktikan dengan disertai gambar cuplikan dari komik Anda. Misalnya bagian ini. Jadi kan saya bisa tahu, oh ternyata benar teknik yang digunakan memang digital teknik atau hybrid teknik seperti itu. Paham ya untuk tugasnya? Nanti untuk pengumpulannya saya seperti biasa yaitu ada di Google Classroom. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan nanti di grup ya. Sudah, saya kira itu saja materi dan penugasan tentang komik anak. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman nanti. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.